kali ini kita belajar dari kasusnya Lesti dan Bilar. Siapa tidak kenal dengan seorang Lesti yang beliau adalah seorang diva dan dangdut akademi. Dan saya sebagai penggemar Lesti berat guys, maka saya akan memberikan ulasan yang terbaik menurut saya sendiri. Dan lagi-lagi Lesti adalah sebuah public figure yang patut menjadikan teladan. Oke guys, sebelum ulasan ini saya teruskan, bagi sobat semua, saya ucapkan bagaimana kabarnya. Semoga kalian semua selalu sehat sentosa guys, dan selalu dikasih kemudahan dan langkah yang mudah di segala bidang oleh Allah SWT. Amin. Oke, bahwa semua orang rakyat Indonesia mengenal siapa itu adalah Mbak Lesti. Beliau adalah seorang anak muda yang telah matang dalam berpikir dengan sederet karakter yang sangat baik. Semua itu bukan karena tiba-tiba guys, tapi beliau Mbak Lesti telah melewati sebuah perjuangan yang panjang, dan perjuangannya membuahkan pikiran yang jernih, dan sehingga memberikan beliau mempunyai pikiran yang positif, dan beliau bisa menyampaikan sesuatu yang positif itu bahkan oleh para seniornya dipercaya sebagai juri. Ini adalah luar biasa yang patut diacungi jempol untuk Mbak Lesti guys. Di lain pihak juga siapa tidak kenal dengan Mas Bilar, yang tentunya sangat tampan, gantengnya juga oke. Dan beliau Mas Bilar sebetulnya adalah sebuah pasangan yang serasi dengan Mbak Lesti. Tentunya lagi-lagi Mbak Lesti yang sangat cerdas dan sangat berkarakter, dan berpasangan dengan Mas Bilar yang ganteng dan tampan. Ini adalah bagus sekali guys. Cuma lagi-lagi kita sebagai penggemar berat Lesti akan melihat kadang ada kesenjangan. Ketika Mbak Lesti tersenyum, maka Mas Bilar pun tersenyum. Dan ketika Mbak Lesti menangis, ternyata Mas Bilar juga tersenyum guys. Oke, lagi-lagi itu pun tidak bisa kita melihat bahwa keduanya ada buruknya guys. Namun dengan pemberitaan dari Mbak Lesti yang sedemikian masif pada hari-hari ini, kita akan memberikan edukasi kepada sobat semuanya guys tentang hal yang berkaitan dengan perceraian antara gugatan seorang wanita kepada suaminya guys. Ini adalah sebuah kata-kata edukasi aja guys untuk kita semua sebagai seorang wanita juga sebagai seorang suami. Yang pertama adalah bahwa seorang wanita yang menggugat cerai suaminya karena ulah seorang wanita itu sendiri, maka beliau adalah seorang wanita yang tidak tahu diri guys. Kenapa bang seorang wanita yang menggugat cerai suaminya karena ulahnya sendiri kok disebut wanita yang tidak tahu diri? Ya, ini ada jawabnya jelas sekali, bahwa bagaimana seorang suami yang masih sanggup mencintai dengan baik istrinya, suami yang bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, kok istrinya berulah sehingga menggugat cerai suaminya. Dan ini tentunya karena ulah wanita itu sendiri. Jelas ini adalah dia tidak tahu diri kalau dia telah ditempatkan sebagai wanita yang beruntung di dunia ini guys. Lalu kata yang kedua, edukasi yang kedua adalah seorang wanita yang menggugat suaminya karena ulah suaminya, maka dia adalah seorang wanita yang sebagai pahlawan. Beliau wanita adalah seorang wanita perkasa, dan beliau adalah seorang wanita atau istri yang telah menampar suaminya dengan tamparan yang baik untuk kesadaran suaminya, untuk kebaikan suaminya. Kok bisa begitu bang? Ya, tentunya karena seorang istri atau seorang wanita kondisinya adalah lemah guys. Seorang istri mempunyai hak memperoleh nafkah yang penuh baik lahir dan batin dari suaminya guys. Seorang istri mempunyai hak penuh untuk memperoleh perilaku yang baik dari suaminya guys.
seorang istri mempunyai hak penuh untuk memperoleh perhatian dari suaminya, guys. Maka dari itu kalau seorang istri tidak memperoleh hak yang seharusnya dia peroleh, dan itu dirasa oleh seorang istri membahayakan dirinya dan jiwanya, maka lagi-lagi seorang istri atau seorang wanita yang perkasa, maka salah satu jalan adalah menggugat cerai suaminya, guys. Oke, dari sini edukasi ini adalah bahwa kita sebagai wanita, sebagai istri, kalau merasa hak-haknya dari kewajiban seorang suami kepada istri yang tidak terpenuhi, jangan takut, guys. Anda adalah pahlawan, Anda adalah wanita yang kuat. Maka beri pengertian kepada suami untuk segera taubat. Bicaralah lantang bahwa hai para suami, bahwa Anda telah tidak berperilaku baik kepada istrinya. Dan kalau dengan peringatan ini tidak cukup, maka bagi para istri, para wanita yang tangguh, yang kuat, maka kita sebagai para istri punya hak untuk menggugat suami. Dan ini adalah baik sekali, guys. Oke, dua edukasi tentang istri yang kuat itu tadi. Bagi kita yang paling penting adalah kasus Lesti ini adalah sebagai pelajaran, dan saya sebagai penggemar berat Mbak Lesti, terima kasih sekali bahwa Mbak Lesti, beliau sebagai orang yang kuat, beliau sebagai seorang pahlawan, dan Mbak Lesti sebagai orang yang tangguh. Oke, barangkali ini yang bisa saya sampaikan sobat semua. Semoga memberikan manfaat kepada kita, dan bila ada yang salah saya mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.